Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Linda. Di sebelah kiri kakak ada Fitri. sebelah kanan kakak ada Friska. Oke, sekarang kita siap untuk beribadah. Ajak mama papanya, ajak adik sama kakaknya. Kita mulai ibadah kita untuk hari ini. Sebelumnya, tema kita pada minggu ini adalah menjadi anak yang berinovasi. Tahu artinya inovasi kan? Nah, kalau nggak tahu, ikutin firman Tuhan ya. Nanti kakaknya akan menjelaskan arti dari berinovasi. Nah, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Marilah kita memulai ibadah kita pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang maha besar, sumber dari segala hikmat. Siapakah kami menurut pola manakah hidup kami menjadi berarti? Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup adalah sia-sia apabila tidak mencari Engkau. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita dari segenap jiwa, kami datang kepadamu dalam ibadah ini. Sesuai dengan janji-Mu bahwa tidak ada yang sia-sia upaya setiap orang yang mencari Engkau untuk datang menghadap. Kami rindu mencari hikmat agar kami semakin memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau. Sinarilah persekutuan ibadah ini oleh kasih karunia-Mu, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Kita tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekarang kita mendengarkan titah yang ke-6. Bahasa Indonesia dulu ya adik-adik ya. Titah yang ke-6 adalah jangan engkau membunuh. Nah, kalau bahasa Simalungun, Kak Priska tahu nggak bahasa Simalungunnya? Tahu dong Kak. Apa yo? Ulang ho mamunuh. Iya, itu dia, ulang ho mamunuh dalam bahasa Simalungun. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat hafalan kita minggu ini. Diambil dari kitab Amsal 26
ayatnya yang ke-6. Siapa mengirimkan pesan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Oke adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian menyambut firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKP Geraha Raya. Senang rasanya Pak Pendeta kembali bisa menyapa adik-adik pada ibadah minggu pada hari ini 20 September 2020. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan sehingga kita bisa dengan rendah hati menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa, Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami boleh dalam keadaan yang sehat, kami juga boleh dalam keadaan yang kurang sehat, kami boleh dalam keadaan yang bersuka cita, tapi kami juga boleh dalam keadaan yang kurang bersuka cita. Tapi kami percaya, apapun situasi kami, firman-Mu yang akan menolong kami, sehingga walaupun kami dalam keadaan sehat, kami tetap bersuka cita, walaupun kami dalam keadaan yang kurang sehat, kami juga boleh bersuka cita untuk menyambut firman-Mu. Berbicaralah Bapa seperti berbicara kepada seorang anak kecil, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang mengasihi anak-anak dan yang berkata, jangan dilarang anak-anak itu datang kepadaku, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita pada pagi hari ini, diambil dari kitab Kejadian bindu yang ke-8, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Dan saya percaya adik-adik sekolah minggu sudah punya Alkitab di tangan masing-masing. Oleh karena itu kita akan membacakannya secara bersama-sama, tetapi Pak Pendeta akan membacakan dari tempat ini dan adik-adik membacakannya di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan akan Pak Pendeta bacakan. Kejadian 8 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Air bah surut. Ayat yang ke-8. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar.
Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Ya, sampai sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Pak Pendeta mau menyapa adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Pak Pendeta berharap sih dalam keadaan yang baik. Tapi kalaupun dalam keadaan yang kurang baik, Pak Pendeta berdoa semoga adik-adik akan menjadi lebih baik. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang apa ya? Disimak nggak tadi? Tentang seorang tokoh. Siapa sih tokohnya? Oh ya, walaupun Pak Pendeta tadi sudah baca, Pak Pendeta kasih 3 clue ya. Clue yang pertama, siapa sih tokoh kita? Tokoh ini identik dengan air banjir. Di monitor akan muncul air banjir. Kira-kira siapa ya? Ada yang sudah tahu? Pintar, sudah pada tahu. Tapi Pak Pendeta bagi yang belum tahu ada clue yang kedua loh. Tokoh ini identik dengan pelangi. Siapa kira-kira? Ayo adik-adik sekolah minggu ada yang tahu tokoh Alkitab yang identik dengan pelangi? Oke, kalau belum tahu, Pak Pendeta punya clue yang ketiga. Tokoh kita ini identik dengan perahu. Oke, sudah tahu siapa orangnya? Oke, kalau belum tahu, Pak Pendeta masih punya clue yang keempat. Dan ini adalah gambar dari tokoh kita. Kira-kira siapa tokoh kita pada pagi hari ini adik-adik? Oh iya, namanya adalah Nuh. Ini dia orangnya. Nuh adalah orang yang hebat. Oh iya adik-adik, kira-kira di sekolah minggu tahu nggak sih apa arti Nuh itu? Nuh itu adik-adik dalam bahasa Ibrani Noah. Noah itu artinya hinggap. Noah itu artinya menenteramkan. Noah itu artinya istirahat. Seperti namanya, tokoh kita yang hebat itu demikian karakternya. Kenapa Nuh menjadi orang hebat? Karena dia menenteramkan. Kenapa dia menjadi orang yang hebat? Karena dimanapun dia hinggap, dia selalu memberikan kesejukan. Gimana adik-adik? Kalau adik-adik semuanya, kalau hadir di satu tempat, memberi kesejukan atau tidak? Kalau belum, hari ini adik-adik harus belajar dari Nuh, tokoh yang hebat. Karena di mana dia berada, dia selalu menenteramkan. Oh iya adik-adik, pada pagi hari ini, cerita lagi loh tentang Nuh. Pak Pendeta tahu, minggu yang lalu adik-adik juga sudah mendengarkan kisah tentang Nuh. Kalau minggu yang lalu, cerita tentang Nuh itu adalah bagaimana diumbut. Masih ingat gak dek, adik-adik, berapa tinggi kapalnya? Bagi yang tahu siapa? Berapa tingginya? Panjangnya berapa ya kapal yang dibuat oleh Nuh? Panjang 157,5 meter. Wow, Pak Pendeta nggak nyampe 2 meter, pendek ya. Coba bayangkan, 157,5 meter panjangnya. Kemudian lebarnya itu berapa ya kira-kira kapal Nuh ya? Masih nggak cerita minggu yang lalu? Lebarnya itu 26.175 meter. Wow, luar biasa ya adik-adik, 26.000. Kemudian secara keseluruhan kapal ini memang sangat besar. Dan Nuh itu orang yang hebat. Dan hari ini adik-adik, setelah kapalnya sudah jadi, tiba-tiba turun hujan. Bagaimana cara Nuh? Kemudian setelah hujan itu turun 40 hari, apa yang dilakukan oleh Nuh? Ini akan menjadi pelajaran bagi kita pada saat ini. Apa sih yang dilakukan oleh Nuh untuk mengetahui bahwa keadaan dunia itu sudah menjadi lebih baik? Yang pertama, kalau kita membaca firman Tuhan pada saat ini, dan saran Pak Pendeta sih adik-adik harus baca sebelum ayat sebelumnya ya. Kejadian 8 ayat 1 harus kita baca hingga pada pembacaan kita. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Memastikan keadaan baik-baik saja. Yang pertama, Nuh melepaskan burung gagak. Ada yang tahu gimana suara burung gagak? Ini ini pasti ada nanti suaranya. Pak Pendeta perdengarkan nggak? Ini suara burung gagak. Oh iya adik-adik, kenapa sih Nuh melepaskan burung gagak? Ada yang tahu nggak? Alasannya kenapa kemudian untuk memastikan keadaan sudah aman, kemudian Nuh melepaskan burung gagak?
Jawabannya adalah karena burung gagak itu pemakan bangkai. Dan untuk memastikan apakah sudah ada bangkai karena akibat banjir ini sudah ada di luar, Nuh melepaskan burung gagak. Tapi apa yang terjadi? Kemudian burung gagaknya kembali. Artinya air belum surut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nuh? Pada pembacaan kita disebutkan dia melepaskan burung merpati. Adik-adik tahu burung merpati? Gimana bentuknya? Siapa yang punya merpati? Ayo, siapa yang punya merpati di rumah? Oh iya, Nuh kemudian melepaskan merpati karena apa? Karena menurut Alkitab kita, merpati itu tidak punya tumpuan kaki. Dan ketika pertama sekali Nuh melepaskan merpati, merpatinya balik. Artinya kenapa? Karena merpati itu tidak punya tumpuan kaki, dia kembali. Kemudian Nuh bersabar, seminggu kemudian apa yang dilakukannya? Kemudian burung merpati itu dilepaskannya kembali. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kemudian burung merpati itu membawa sehelai daun, itu tadi namanya ada di Alkitab kita, dan itu dibawa. Artinya apa adik-adik? Nuh tahu bahwa ketika burung itu menemukan daun, airnya sudah mulai surut. Karena daun-daunan sudah mulai kelihatan. Kemudian beberapa hari kemudian Nuh kembali melepaskan burung merpati. Dan apa yang terjadi? Burung merpatinya tidak kembali. Kenapa tidak kembali? Karena burung merpatinya itu sudah mendapatkan makanannya. Dari cerita ini, apa yang Pak Pendeta mau sampaikan kepada adik-adik? Nuh itu adalah orang yang pintar. Nuh itu adalah orang yang berinovasi. Adik-adik tahu nggak inovasi? Nuh itu adalah orang yang kreatif. Adik-adik tahu nggak arti inovasi dan kreatif? Pak Pendeta akan jelaskan ya. Kalau kreatif itu adalah menciptakan sesuatu dengan cara yang unik. Kemudian inovasi itu artinya apa? Menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Jadi pada pembacaan ini kita melihat bahwa Nuh adalah tokoh yang berinovasi. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengajak adik-adik sekolah minggu supaya menjadi sama seperti Nuh, menjadi tokoh yang inovatif dan juga tokoh yang kreatif. Oh iya Pak Pendeta mau cerita nih, kira-kira gimana ya caranya ya supaya adik-adik sekolah minggu menjadi orang-orang yang inovatif dan menjadi anak-anak yang kreatif? Mau tahu nggak adik-adik? Yang pertama, kalau mau jadi orang yang inovatif dan kreatif, tidak lain tidak bukan cara yang pertama adalah membaca buku. Adik-adik tahu nggak? Ketika Tuhan berkata kepada Nuh, pada pembacaan kita minggu yang lalu, Tuhan berkata, Nuh, buatlah sebuah kapal, tingginya seperti ini, lebarnya seperti ini, isinya seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Semua itu dicatat oleh Nuh dengan baik-baik. Setelah dia mencatat apa yang dikatakan Tuhan, kemudian dia membaca kembali catatan itu, dan apa yang terjadi? Nuh membuat kapal sesuai dengan firman Tuhan. Artinya Nuh adalah orang yang berinovasi karena dia rajin membaca. Ini adik-adik masih suka baca nggak? Kalau dulu loh adik-adik belum ada gadget. Kalau dulu Pak Pendeta hobinya membaca. Karena belum ada gadget kayak sekarang. Baca novel, baca buku-buku. Jadi pada saat ini kembali adik-adik diingatkan untuk kembali membaca. Kemudian yang kedua adik-adik, gimana sih supaya kita itu bisa berinovasi? Menurut penelitian adik-adik, kita berinovasi ketika kita banyak berdiskusi dengan orang lain tentang hal-hal yang positif. Contoh nih, Pak Pendeta punya teman yang punya banyak pengetahuan di bidang fisika. Pak Pendeta kan nggak punya basic pendidikan fisika. Oleh karena itu mengetahui tentang fisika, Pak Pendeta tanya mereka, diskusi dengan mereka gitu. Jadi adik-adik sekarang jangan ngerumpi aja ya. Kalau ngomong sama temannya ya, kalau boleh adik-adik semuanya tukar curhat pendapat atau brainstorming. Jadi yang kedua adik-adik, lebih banyaklah kumpulkan data-data, lebih banyaklah mengumpulkan hal-hal, berdiskusilah tentang banyak hal. Kemudian yang ketiga adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah orang yang berinovasi itu adalah orang yang pikirannya terbuka. Gimana caranya? Banyak mendengar. Oke adik-adik?
Mulai saat ini kalau mamanya bilang ini didengarkan baik-baik. Karena orang yang berinovasi itu seperti Nuh adalah tokoh yang banyak mendengar Tuhan. Dia banyak berdiskusi juga dengan orang-orang yang ada pada zamannya pada saat itu. Sayang sekali orang-orang yang ada pada zaman Nuh tidak mau mendengarkan apa yang Nuh katakan. Oleh karena itu apa yang terjadi? Mereka kemudian menjadi binasa. Tidak demikian halnya dengan Nuh. Dia mendengarkan Tuhan, dia taat kepada Tuhan sehingga dia bisa menjadi orang yang berinovasi. Dan adik-adik, mari belajar menjadi orang yang berinovasi ya. Dan tahukah adik-adik ada kelahiran pematang siantar loh? Siapa di sini orang siantar? Siapa di sini orang Seribu Dolok? Siapa di sini orang Sigaratung? Pak Pendeta gitu ya. Tapi Pak Pendeta punya satu tokoh dari siantar. Bisa ditiru ya, namanya William Tanuwijaya. Siapa sih dia? Adik-adik pernah mendengar nama Tokopedia nggak? Pernah nggak? Oke, pasti pernah dong. Kakak-kakaknya kan suka belanja, mamanya suka belanja online pastinya. Kalau mamanya belanja di Tokopedia, tahu nggak adik-adik bahwa pendiri Tokopedia adalah kelahiran pematang siantar. Dan dia merantau, SMA dia merantau ke Jakarta. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dia berhasil karena dia berpikir secara inovatif. Dulu orang tidak pernah berpikir mengumpulkan pembeli dan penjual dalam satu aplikasi. Tapi William Tanuwijaya, dia sudah melakukan itu sebelum orang berpikir berjualan online. Akhirnya karena bakat inovasinya, sekarang dia menjadi seorang milioner. Dan saya percaya adik-adik sekolah minggu juga akan menjadi anak hebat ketika mampu berinovasi. Belajarlah dari Nuh, seorang yang penuh inovasi dalam kehidupan ini. Dan saya percaya anak-anak sekolah minggu akan menjadi orang yang hebat diberkati Tuhan seperti Nuh ketika mampu menjadi seorang yang berinovasi. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Amin. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan aktivitas. Kalau aktivitas Pak Pendeta hari ini juga sama seperti khotbahnya. Melihat seberapa kreatif adik-adik sekolah minggu, seberapa kita berinovasi. Caranya salah satu karena Nuh itu identik dengan rainbow. Tahu Nuh ya adik-adik ya, pelangi ya. Ada perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Tuhan mengatakan, lihatlah bahwa pelangi itu sebagai bukti bahwa saya tidak akan lagi menghukum dunia karena kebaikan Nuh. Oleh karena itu saya mau adik-adik bikin es atau apa namanya es rainbow. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adik-adik ambil kotak yang bisa disimpan di freezer. Kemudian apa yang dilakukan? Step yang pertama adalah adik-adik masukkan air sedikit di kotak itu dan disertai dengan pewarna. Misalkan di bawahnya warna merah, setelah dia beku, tunggu beberapa lama kemudian, di atasnya dimasukkan lagi air berwarna yang lain. Kemudian demikianlah hingga adik-adik akan menghasilkan es rainbow atau es pelangi. Tunjukkan pada video atau foto bahwa adik-adik bisa melakukannya. Adik-adik harus melakukannya sendiri sebagai bukti bahwa adik-adik adalah adik-adik yang berinovasi. Dan saat ini kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Bersama Tuhan Aku Bisa. Bersama Tuhan adik-adik bisa berinovasi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye,
bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami meneladani Nuh di dalam berinovasi, meneladani Nuh di dalam berkarya. Biarlah anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu juga Tuhan kuatkan sehingga mampu menjadi orang-orang yang berinovasi pada kehidupan mereka. Karena kami percaya Bapa, orang-orang yang berinovasi lah yang akan bisa memenangkan pertandingan dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Dan anak-anak sekolah minggu ini dituntut menjadi anak-anak yang berinovasi. Dan kami tahu bahwa anak-anak yang berinovasi adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu berkati mereka Tuhan, karena tantangan zaman yang akan mereka hadapi adalah tantangan di mana menuntut mereka menjadi anak yang lebih kreatif, anak yang lebih berinovasi. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi, memberkati anak-anak kami, dan Tuhan akan memberikan kepada mereka kebijaksanaan sehingga mereka lebih lagi berinovasi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan ya, bagaimana anak-anak sekolah minggu GKPS Geraha Raya berinovasi. Nah sekarang wujud kita bersukacita dan bersyukur, kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita siapkan kolektenya ya. Yuk kalau sudah, kita angkat tangannya, sama-sama kita ucapkan. Hubere doon, hubani harajaon ni naibata. Amin. Sekarang kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami dan juga orang tua kami. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadapan Tuhan membawa persembahan ini yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari adik-adik sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak, memakai masker, tetap dalam keadaan yang sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, ya, ya.